kelompok 12. Kami ingin menyajikan podcast mengenai digitalisasi pembayaran retribusi dan pajak daerah melalui klik. Saya Larissa Indah Haryani dengan NIM 1203 0123 1301 65 sebagai host. Saya Aurelia Cahyani Dias dengan NIM 1203012314091 sebagai analis kebijakan. Halo, saya Fabian Nursyada dengan 120 30 1231 30 153 sebagai analis operasional. Halo, saya Safira Aulia Balkis dengan NIM 120 30 123 140 365 sebagai analis perilaku masyarakat. Halo semua, selamat datang di podcast Kak. Perkenalkan, saya Clarissa sebagai pemandu diskusi kita pada sore hari ini. Nah, hari ini kita akan membawakan topik yang sangat melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, khususnya untuk masyarakat dan juga pemerintah daerah. Nah, topik yang akan kita angkat pada sore hari ini adalah digitalisasi pemungutan pajak dan juga retribusi daerah melalui KRIS. Yang katanya bisa lebih cepat, bisa lebih aman, dan juga lebih transparan. Tapi gimana sih cerita di kehidupan sehari-harinya? Nah, supaya obrolan kita makin seru, kita sudah kedatangan 3 narasumber yang keren-keren banget. Untuk yang pertama, boleh Kak Aurelia, silahkan masuk. Halo, Selamat. Nah, Kak Aurelia ini yang bakalan banyak bicara soal kebijakan dan juga regulasi. Untuk narasumber kita yang kedua, untuk Kak Rosa, boleh silahkan Kak Rosa. Halo Kak. Nah, teman-teman, Kak Rosa ini adalah ahli teknis dan juga sistem perencanaan. Oke, untuk narasumber kita yang terakhir, boleh Kak Syafira, selamat masuk Kak Syafira. Halo. Sore. Sore. Nah, Kak Syafira ini adalah orang yang fokus di lapangan dan juga perilaku masyarakat. Tanpa basa-basi lagi, kita akan masuk ke topik utama kita pada sore hari ini. Nah, bagaimana sih sebenarnya kesiapan implementasi penggunaan KRIS sebagai pemungutan pajak dan juga retribusi daerah? Boleh salah satu narasumber, silakan. Siapa yang akan menjawab terlebih dulu? Oke, mungkin boleh ya Kak dari saya terlebih dahulu. Boleh, Kak. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya dari sisi kebijakannya, sebenarnya fondasinya itu sudah cukup kuat. Jadi dari pemerintah pusat sana itu memang sedang mendorong percepatan digitalisasi pembayaran daerah supaya potensi kebocorannya itu bisa ditekan dan setoran kas daerahnya itu jadi lebih cepat dan lebih transparan. Nah, banyak nih pemerintah daerah yang sebenarnya sudah menindaklanjuti arahan tersebut dengan menerbitkan peraturan kepala daerah yang mewajibkan penggunaan KRIS untuk pembayaran retribusi dan berbagai pajak daerah gitu. Tapi masalahnya implementasinya nih Kak yang masih belum merata gitu. Jadi memang sudah ada beberapa daerah yang eksekusinya itu cukup baik. Contohnya di Surabaya. Jadi di Surabaya sana itu di berbagai titik resminya sudah menggunakan KRIS gitu. Bisa dilihat kok pendapatan parkir di Surabaya sana itu sudah meningkat dan potensi kebocorannya itu menurun. Karena apa? Karena pembayarannya itu langsung tercatat ke kas daerah. Nah, tapi ada beberapa daerah lain yang sistemnya itu belum mateng gitu. Jadi kenapa belum mateng? Itu karena SDM-nya itu belum kuat. Terus juga di Indonesia ini kan beberapa infrastrukturnya juga belum terpenuhi ya. Nah, jadi KRIS itu memang sudah diwajibkan penggunaannya, tapi pemanfaatannya itu masih belum maksimal di berbagai daerah begitu. Berarti secara teori nih, memang penggunaan KRIS ini sudah ideal ya Kak ya. Betul. Tapi yang kita tanyakan tadi, di lapangan itu bisa berbeda dengan teori nih Kak. Nah, sekarang kita akan ke bagian yang menjadi pro kontra nih teman-teman di masyarakat, yaitu bagian teknis. Ini ahlinya Kak Rosa. Jadi Kak Rosa, KRIS itu kan kedengarannya ya tinggal di scan terus dibayar lalu selesai nih Kak Ya, Rosa. benar-benar. Nah, sebenarnya apakah sesimpel itu sih Kak? Nah, oke, aku mau jawab ya Mbak ya. Sebenarnya KRIS itu secara konsep udah efisien gitu. Nah, kayak misalnya setelah kita lihat ya Mbak ya, kayak kita bayar scan nih,
tapi datanya langsung masuk gitu, ada efisien ya, kita nggak perlu ngirim satu-satu gitu. Kemudian juga rekonsiliasinya cepat seperti itu. Kemudian jejak transaksinya juga jelas gitu, kayak stem harinya jelas gitu. Kemudian pembayarannya dari siapa juga jelas, untuk siapanya juga jelas gitu. Kemudian juga human errornya tuh sangat terjadi Mbak. Kalau masih manual kan sering terjadi human error ya Mbak ya, salah input data seperti itu. Cuman kalau pakai Kris tuh human errornya tuh minim sekali terjadi kesalahan karena udah berbasis data ya Mbak ya. Jadi dari Kris langsung masuk ke data gitu, ke base data. Nah, tapi masalahnya tuh muncul Mbak ketika infrastrukturnya tuh belum maksimal gitu. Nah, contoh aja di Seman ya Mbak, yaitu di Seman tuh Kris udah mulai dipakai untuk kredibilitas pasar gitu. Kendalanya tuh kan kita tahu ya Mbak ya, ada pasar yang udah emang basicnya tuh udah pakai sistem digital gitu, tapi ada yang belum. Nah, pasar yang udah mengenai sistem digital, oke, biasanya oke, gak ada masalah gitu. Tapi yang jadi masalah ini ketika penerapan Kris ini diterapin di pasar tradisional, katakanlah banyak pelaku usaha, pedagang-pedagang itu yang belum mengenal sistem digital gitu. Banyak yang masih awam lah Mbak intinya ya. Nah, banyak yang kan karena apa ya, kalau di pasar tradisional kan kebanyakan orang-orang tua awam sama HP gitu, masih awam sama internet gitu-gitu. Nah, ini jadi PR banget Mbak. Jadi petugas-petugas di sana tuh jadi PR buat ngenalin lah intinya, ngenalin gimana sistem Kris ini berjalan seperti itu, gimana cara memulai pembayaran sistem digital tuh kayak apa. Itu jadi PR banget buat petugas-petugas yang ada di sana seperti itu. Nah, petugas tuh harus nge-reach out satu-satu ya Mbak ya, entah mulai dari pelatihan kah atau ngajarin pelaku-pelaku UMKM satu-satu seperti itu Mbak. Nah, dari situlah Mbak jadi permasalahan penerapan sistem Kris. Sebenarnya Krisnya tuh nggak ada salahnya Mbak sistemnya, tapi di teknisnya aja, infrastrukturnya belum ada gitu. Nah, ngebahas infrastruktur nih jadi nyerempet Mbak itu. Ada di Kendal itu ada pariwisata yang udah mulai nerapin sistem pembayaran tiket pakai Kris gitu. Nah, semisal nih Mbak, kalau dari data-data nih ya Mbak ya, ketika lagi high season gitu, lagi musim liburan lah gitu, itu tuh jumlah pengunjung kan lebih banyak ya Mbak ya, dimana itu tuh jadi terkendala di bagian sinyal Mbak gitu. Nah, seperti yang kita tahu aja ya Mbak ya, sinyal tuh emang nggak diduga-duga ya sebenarnya gitu. Kadang lancar, kadang enggak gitu. Nah, apabila lagi high season gitu, banyak sekali penggunaan sinyal oleh para wisatawan gitu. Nah, ketika wisatawan ini ngebayar pakai Kris nih, tiba-tiba sinyal Mbak katakanlah gitu. Nah, di situ yang jadi kendala gitu. Yang niatnya ada Kris nih agar pembayaran lebih cepat, tapi karena terkendala infrastruktur ini, sinyal ini jadi kurang lancar gitu Mbak. Nah, yang awalnya pengennya cepat jadinya lambat gitu, karena antriannya yang ya sama aja panjang gitu. Nah, pemerintah nih sebenarnya PR banget ya, kayak harusnya pemerintah kalau mau nerapin sistem Kris ya harus lihat dulu kondisi lapangannya kayak gimana gitu. Nggak bisa sekedar diterapin biar lancar gitu, tapi nggak ngelihat infrastruktur di sananya kayak gimana gitu. Nah, kalau boleh saya simpulkan nih Kak Rosa, berarti yang salah itu bukan di Kris atau petugasnya, tapi dari teknisnya dan sistemnya itu yang kurang memadai dari infrastrukturnya. Iya benar. Nah, dari perspektif Kak Syafira sendiri nih, sebenarnya Kris itu udah bisa diterima belum sih di kalangan masyarakat kita? Jadi berdasarkan riset itu masyarakat cukup menerima dan banyak yang memang sudah menerima gitu, apalagi di kalangan usia muda gitu ya, mereka kan pasti suka banget tuh digital gitu ya. Nah, tapi permasalahannya adalah ke faktor usia sih. Di sini muncul kesenjangan gitu ya. Iya. Jadi yang muda itu cenderung setuju dan sangat adaptif terkait perubahan ini gitu. Tapi yang tua itu mereka cenderung, aduh ini apa ya? Iya ini gimana sih, ini apa gitu ya. Berdasarkan riset ini juga sudah disebutkan oleh Mbak Rosa ya, kalau yang di Sleman itu memang ada pasar yang
di situ itu masih cukup tradisional gitu. Mereka butuh pendekatan lebih, itu bisa dibantu oleh pendekatan muda-mudi. Mereka mau bantu kaum yang sudah berusia ya, itu mungkin ada sosialisasi atau program apa gitu ya, lebih dikenalkan lagi bahwa dunia ini berjalan ke depan loh gitu. Kita harus menerima dan beradaptif gitu terkait perubahan yang terjadi, seperti itu sih. Lalu kalau di Makassar sendiri ya, itu sudah menerapkan sistem KRIS ini untuk retribusi sampah rumah tangga. Waduh, keren ya Kak ya. Sampah rumah tangga aja udah pakai teknologi ya sekarang ya. Seneng Nggak banget. mau ribet ya Kak ya. Ngomongnya dari HP ya jangan ya. Tapi PR-nya adalah kita melihat nih majunya gitu kan, tapi kita harus lihat yang tertinggalnya. Ini yang sering terlupakan. Dia merasa bahwa mereka itu nggak diajak karena mereka tuh nggak ada yang mengulurkan tangan gitu. Jadi mereka bingung nih, aku mau ikut berubah tapi aku nggak bisa, nggak ada, aku harus tanya ke siapa gitu. Ada yang ngajarin gitu ya, Mbak, ya? Iya bener. Mungkin ada kontra dari para pemuda yang mana mereka itu merasa ada aspek-aspek lain yang masih timbul kesenjangan gitu. Kenapa kok diterapin lagi kebijakan baru seperti ini gitu. Nah, dari penjelasan dari ketiga narasumber ini, kita udah mulai melihat gambaran besarnya nih. Nah, KRIS-nya oke, teknologinya juga oke, tapi yang jadi masalah besar itu di infrastruktur dan juga di SDM-nya, betul. Jadi intinya bukan masalah KRIS-nya ya, tapi Nggak salah KRIS-nya, Iya, tapi salah kira-kira. infrastrukturnya sebenarnya sama SDM-nya aja. Sekarang nih sebenarnya kalau misalkan kalian semua diberi kesempatan untuk mengoptimalkan cara penggunaan KRIS ini untuk pembayaran pajak, apa sih hal yang paling penting yang bisa dilakukan oleh Pemda? Oke, jadi berdasarkan riset itu tuh selain pelatihan dan edukasi, sebenarnya ada yang jauh lebih penting. Kita kan ini berdua ini yang merencanakan ya, bagian yang merencanakan nih, mengonsep. Nah, di sini saya melihat sudut pandangnya secara langsung dari masyarakat gitu, dan saya melihat kesenjangan-kesenjangan yang ada nih. Jadi sebelum mempersiapkan sesuatu yang baru, menurut saya alangkah baiknya kalau pemerintah itu fokus terhadap kesetaraan gitu. Jadi pemerintah itu juga harus paham kalau masyarakatnya itu mereka masih timpang gitu. Ada daerah yang sangat maju, yang maju makin maju, kaya makin kaya, dan sebaliknya. Itu harus seimbang dulu nih. Karena kalau misalnya kita merencanakan sesuatu yang baru nih berdasarkan kebijakan, terus teknisnya gimana, dan segala macamnya persiapan itu udah mateng banget, tapi yang diajak lari nih, yang diajak buat menerapkan masih ya tahu saya itu jadi gimana dong, gagal ya. Di pendapat yang lainnya, siapa dulu? Jadi kalau saya sendiri, kalau dilihat dari sisi kebijakannya, menurut saya itu pemerintah daerah itu butuh pedoman teknis yang jelas gitu. Jadi pemerintah jangan hanya mewajibkan penggunaan KRIS gitu, tapi tanpa menyediakan pelatihan dan juga peta kesiapan lokasi gitu. Pajaknya itu jadi turun, pemerintah tuh nggak bisa asal komplain ke masyarakat tanpa harus melihat dari mereka sendiri gitu kesiapannya bagaimana. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tadi di Surabaya sana itu kan berhasil karena apa? Karena mereka itu udah pilih lokasi yang strategis, Mbak, gitu. Nanti yang terakhir nih, untuk Oke. Rosa. Aduh. Dari segi teknis lagi ya. Kalau dari saya sendiri ya Mbak ya, sebenarnya kalau dari segi teknis tuh sebenarnya ya terhubung aja sebenarnya sama punya Mbak Aura ya, sama punya Mbaknya gitu. Nah,
kalau sisi teknis itu sebenarnya integrasi sistem itu wajib gitu Mbak. Jadi Kris tuh nggak bisa berdiri sendiri. Jadi harus terhubung sama sistem keuangan daerah. Nah, yang perlu di highlight lagi nih Mbak yang kita bahas dari tadi sebenarnya tuh ya pemerataan aja, simpel aja. Nah, katakanlah di kota tuh ya udah bagus Mbak, tapi apa kata gitu yang di pinggir-pinggir tuh belum merata kan infrastrukturnya. Jadi ya itu pemetaan tadi yang dibilang sama Aura, pemetaan dari pemerintah tuh wajib Mbak gitu. Jadi pemerintah juga harus metain gitu mulai dari mana kemana itu harus sesuai gitu Mbak. Nah, nggak cuma di pemetaan aja Mbak, pemerintah juga harus ada sikap buat ngerancang gitu kedepannya mau gimana gitu. Nggak bisa dong stuck terus cuma di kota aja dikembangin. Gitu ya Mbak ya. Jadi yang penting tuh infrastrukturnya dulu. Iya benar. Nah, Din, kalau boleh saya sebutkan dari tadi kan kita muter-muter aja nih di masalah Kris itu sebenarnya bukan hanya alat pembayaran nih berarti, tapi juga bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah. Bisa membuktikan kalau sebenarnya Kris itu hasilnya itu bisa bagus banget untuk sistem keuangan daerah, tapi juga persiapannya harus matang banget gitu. Sebelum kita akhiri sesi kali ini nih Mbak, dan saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan itu, apakah kalian semua setuju jika Kris itu diterapkan di seluruh Indonesia nih Mbak? Itu. Dari aku dulu Iya. Oke, boleh. Silahkan Mbak Rosa gitu. Dari saya Mbak ya sebenarnya ya 50-50 sih, setuju gak setuju gitu. Gak setuju karena ya teknologi udah bagus nih, SDM tadi udah dikembangin katakanlah gitu. Nah tadi balik lagi kok dari saya kan di segi teknisnya Mbak ya. Nah kalau pemerintah nggak ada gerakan buat bagus infrastruktur ya apa gunanya gitu. Saya disebutkan kalau dari saya kurang setuju gitu Mbak gitu, karena ya sistem pemerintah aja masih goyang gitu, masih belum benar gitu. Aduh, 50-50 tapi condongnya nggak setuju gitu. Setuju atau nggak setuju nih Mbak? Kurang setuju. Memahami kalau masyarakat itu masih belum siap karena tadi teknisnya itu juga belum tersampaikan dengan jelas. Tapi kalau misalnya di masa depan nanti Kris itu digunakan, saya setuju. Kalau udah lebih baik, Betul. gitu, bisa jadi setuju ya Mbak. Nah, sekiranya dari Kak Syafira sendiri, gimana Oke. nih Kak Syafira? Saya ingin mengutip yang dari Aurel itu tadi, bahwa kalau di masa depan saya setuju gitu. Nah, untuk saat ini ya, kalau untuk saat ini sangat gak setuju. Waduh, nggak setuju Karena apa tuh? Iya, karena saya yang difungsikan untuk melihat secara langsung nih kondisi masyarakat itu seperti apa, penerimaan mereka itu seperti apa. Saya melihat bahwa di situ ada dua kubu gitu. Yang satu ini sangat mau dan sangat adaptif dengan perubahan ya, dan yang satunya ini sebaliknya, entah itu kesenjangan dari faktor usia ataupun daerah gitu. Misalnya nggak ada implementasi yang baik untuk yang satu kubu ini, juga pasti kedepannya juga nggak akan maksimal gitu ya. Dari riset itu menunjukkan bahwa kesenjangan ini itu menimbulkan kita gimana ya, justru nggak bisa mengejar negara-negara yang sudah maju gitu loh, negara-negara yang sudah sangat adaptif dengan digitalisasi. Kalau misalnya kita mau keburu-buru mengejar mereka, itu nggak bisa, kecuali kalau ada nih program atau apapun itulah yang dari pemerintah itu bisa mengangkat mereka gitu. Ya, mungkin segitu aja dari narasumber. Nah, bisa saya simpulkan kalau dari Mbak Aurel sendiri itu sebenarnya bisa jadi, tapi kalau misalkan Kris itu dia lebih maju, boleh, tapi kalau Kris itu bisa maju. Dan dari Kak Rosa sendiri itu 50-50 nih tadi katanya, 50-50, tapi condong ke Condong nggak setuju. Kak Syafira sendiri itu sangat tidak setuju. Iya, betul. Sangat nggak setuju. Iya, jadi kan secara konsep udah oke. Iya. Tapi nanti
ini makin kerasa ya setujunya gitu. Gimana ini? Sekian dari saya. Terima kasih buat Kak Aurel, buat Kak Rosa dan juga Kak Syafira karena sudah hadir dalam diskusi kita pada sore hari ini. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mendengarkan diskusi kita. Nah, semoga diskusi ini membantu kita untuk melihat realita digitalisasi pemungutan pajak melalui KRIS. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Dah.